Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Yulianti sebagai dosen pengampu mata kuliah Analisis Laporan Keuangan yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi pada kali ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Alivia Khairunisa, Aksan Nurieta, Fitri Dwi Ervina, Sabita Limatu Zahro, Irmawati dan Salsa Nabila Tania, serta saya sendiri Abelia Febriana sebagai moderator. Dalam presentasi ini, kami akan mengulas mengenai hasil rasio keuangan daripada salah satu perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu PT Gudang Garam Terbuka. Baik, untuk Menurut Harahap 2011-190, analisis laporan keuangan berarti merugikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungan yang bersifat kuantitatif maupun non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Selanjutnya di sini ada beberapa macam laporan keuangan. Inti dari laporan keuangan adalah menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Beberapa macam laporan keuangan diantaranya adalah 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, ketiga ada perubahan modal, keempat ada laporan catatan atas laporan, yang terakhir ada laporan arus kas. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Ada 7. Yang pertama, memberikan informasi lebih luas dan mendalam. Yang kedua, mengungkapkan informasi tersembunyi dalam laporan keuangan. Yang ketiga, mendeteksi kesalahan dalam laporan keuangan. Yang keempat, menemukan ketidakkonsistenan dalam laporan keuangan. Yang kelima, membuat model dan teori berdasarkan hubungan data. Yang keenam, memberikan informasi akurat untuk mengambil keputusan. Yang ketujuh, memberikan peringkat perusahaan berdasarkan kriteria bisnis. Selanjutnya, analisis rasio keuangan perusahaan. Analisis rasio adalah cara analisa dengan menggunakan perhitungan-perhitungan perbandingan atas data kuantitatif yang ditunjukkan dalam neraca maupun laba rugi. Baik, yang selanjutnya adalah jenis analisis rasio keuangan perusahaan. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua adalah rasio aktivitas, yang ketiga adalah rasio solvabilitas, yang keempat adalah rasio profitabilitas, dan yang kelima adalah rasio penilaian. Rasio likuiditas terdiri dari current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Sedangkan yang kedua, rasio aktivitas terdiri dari total aset turnover ratio, receivable turnover, average collection period ratio, inventory turnover, average days inventory, working capital turnover, fixed asset turnover. Yang ketiga adalah rasio solvabilitas yang terdiri dari total debt to asset ratio, total debt to equity ratio, time interest earned ratio, long-term debt to equity ratio. Yang keempat ada rasio profitabilitas yang terdiri dari gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, return on asset, rate of return investment, return on equity, earning per share. Dan yang kelima adalah rasio penilaian yang terdiri dari price earning ratio dan market to book value ratio. Yang selanjutnya merupakan informasi umum PT Gudang Garam Tbk. PT Gudang Garam yang semula bernama PT Perusahaan Rokok Cap Gudang Garam Kediri didirikan dengan akta notaris pada tanggal 30 Juni 1971. Perseroan berdomisili di Indonesia dengan kantor pusat di Jalan Semampir, Kediri, Jawa Timur, serta memiliki pabrik yang berlokasi di Kediri, Gempol, Karanganyar, dan Sumeneb. Perseroan juga memiliki kantor-kantor perwakilan, yaitu kantor perwakilan Jakarta di Jalan Jenderal Ahmad Yani 79, Jakarta, dan kantor perwakilan di Surabaya, Jalan Letjen Sutoyo 55, Sidoarjo, Jawa Timur. Perseroan bergerak di bidang industri rokok dan aktivitas lain yang terkait dengan industri rokok. Berikut ini merupakan laporan keuangan di PT Gudang Garam Tbk. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rasio likuiditas. Yang pertama adalah current ratio dengan rumus
aset lancar dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Pada tahun 2022 diperoleh hasil sebesar 1,90369 atau 190,37%. Artinya pada tahun 2022 setiap RP1 hutang lancar dijamin oleh RP 1,90369 aktiva lancar, dan pada tahun 2023 sebesar 2,04253 atau 204,25%. Artinya pada tahun 2023 setiap RP1 hutang lancar dijamin oleh RP 2,04252 aktiva lancar. Yang kedua ada quick ratio atau acid test ratio dengan rumus aset lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar kali 100%. Pada tahun 2022 diperoleh hasil sebesar 0,26799 atau 26,80%. Artinya pada tahun 2022 setiap RP1 hutang lancar dijamin oleh RP 0,26799 aktiva yang paling lancar. Dan pada tahun 2023 diperoleh hasil sebesar 0,31340 atau 31,34%. Artinya pada tahun 2023 setiap RP1 hutang lancar dijamin oleh RP 0,31340 aktiva yang paling lancar. Yang ketiga ada cash ratio dengan rumus kas ditambah efek dibagi hutang lancar kali 100%. Pada tahun 2022 diperoleh hasil sebesar 0,15131 atau 15,13%. Artinya pada tahun 2022 setiap RP1 hutang lancar dijamin oleh RP 0,15131 kas dan efek. Dan pada tahun 2023 diperoleh hasil sebesar 0,16762 atau 16,76%. Artinya pada tahun 2023 setiap RP1 hutang lancar dijamin oleh RP 0,16762 kas dan efek. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rasio solvabilitas. Yang pertama adalah total debt to asset ratio dengan rumus total hutang dibagi total aset kali 100%. Pada tahun 2022 diperoleh hasil sebesar 0,34672 atau 34,67%. Artinya pada tahun 2022 total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 34,67%. Setiap RP1 total aktiva menjamin 0,34672 total hutang. Dan pada tahun 2023 diperoleh hasil sebesar 0,3076985 atau 30,76%. Artinya pada tahun 2023 total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 30,76%. Setiap RP1 total aktiva menjamin RP 0,3076985 total hutang. Yang kedua ada total debt to equity ratio dengan rumus total hutang dibagi modal kali 100%. Pada tahun 2022 diperoleh hasil sebesar 0,53074 atau 53,07%. Artinya pada tahun 2022 setiap RP1 modal sendiri menjamin RP 0,53074 total hutang. Dan pada tahun 2023 diperoleh hasil sebesar 0,4444574 atau 44,44%. Artinya pada tahun 2023 setiap RP1 modal sendiri menjamin RP 0,4444574 total hutang. Yang ketiga ada time interest earning ratio dengan rumus laba sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga kali 100%. Pada tahun 2022 diperoleh hasil sebesar 10,48562. Artinya keuntungan perusahaan hanya bisa menutupi beban bunga 10 kali. Dan pada tahun 2023 diperoleh hasil sebesar 13,908449. Artinya keuntungan perusahaan hanya bisa menutupi beban bunga sebanyak 13 kali.
Yang keempat ada long term debt to equity ratio dengan rumus hutang jangka panjang dibagi modal kali 100%. Pada tahun 2022 diperoleh hasil sebesar 0,02734 atau 2,73%. Artinya pada tahun 2023 modal perusahaan dibelanjai oleh hutang jangka panjang sebesar 2,73%. Dan pada tahun 2023 diperoleh hasil sebesar 0,0231667 atau 2,31%. Artinya pada tahun 2023 modal perusahaan dibelanjai oleh hutang jangka panjang sebesar 2,31%. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rasio aktivitas. Yang pertama adalah total asset turnover dengan rumus penjualan bersih dibagi total aktiva. Pada tahun 2022 diperoleh hasil sebesar 1,06049, artinya pada tahun 2022 perputaran aktiva selama 1 tahun sebanyak 1,06049 kali. Dan pada tahun 2023 sebesar 0,94318 atau 1 kali. Artinya pada tahun 2023 perputaran aktiva selama 1 tahun sebanyak 0,94318 kali. Selanjutnya ada receivable turnover dengan rumus penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Pada tahun 2022 diperoleh hasil sebesar 43,05278 kali. Artinya pada tahun 2022 pengumpulan piutang selama setahun berputar sebanyak 43,05 kali. Dan pada tahun 2023 sebesar 39,87377 kali. Artinya pada tahun 2023 pengumpulan piutang selama setahun berputar sebanyak 39,87 kali. Selanjutnya, average receivable collection period dengan rumus rata-rata piutang dikali 360 dibagi penjualan kredit. Pada tahun 2022 diperoleh hasil sebesar 8,36183 kali. Artinya pada tahun 2022 rata-rata piutang tertagih adalah setiap 8,36 kali. Dan pada tahun 2023 sebesar 9,02849 atau 9 hari. Artinya pada tahun 2023 rata-rata piutang tertagih adalah setiap 9 hari. Selanjutnya, inventory turnover dengan rumus harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Pada tahun 2022 diperoleh hasil sebesar 1,81004 kali, artinya perputaran persediaan selama tahun 2022 sebanyak 1,81 kali. Dan pada tahun 2023 sebesar 1,60896 kali, artinya perputaran persediaan selama tahun 2023 sebanyak 1,60 kali. Selanjutnya, average days inventory dengan rumus rata-rata persediaan dikali 360 dibagi harga pokok penjualan. Pada tahun 2022 diperoleh hasil sebesar 198 hari. Artinya pada tahun 2022 persediaan bahan baku disimpan di gudang selama 198 hari sebelum dijual. Dan pada tahun 2023 sebesar 223,74673 hari. Artinya, pada tahun 2023 persediaan bahan baku disimpan di gudang selama 223,74 hari sebelum dijual. Selanjutnya, working capital turnover dengan rumus penjualan bersih dibagi aktiva lancar dikurangi pasiva lancar. Pada tahun 2022 diperoleh hasil sebesar 3,56835 kali. Artinya pada tahun 2022 modal kerja berputar sebanyak 3,57 kali selama setahun. Dan pada tahun 2023 sebesar 3,10185 kali. Artinya pada tahun 2023 modal kerja berputar sebanyak 3,101 kali selama setahun. Selanjutnya, fixed asset turnover dengan rumus penjualan bersih dibagi aktiva tetap. Pada tahun 2022 diperoleh hasil sebesar 2,83595 kali. Artinya pada tahun 2022 aktiva tetap berputar selama setahun sebanyak 2,84 kali. Dan pada tahun 2023 sebesar 2,33306 kali. Artinya pada tahun 2023 aktiva tetap berputar
selama setahun sebanyak 2,33 kali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rasio profitabilitas. Yang pertama, gross profit margin dengan rumus laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Pada tahun 2022 diperoleh hasil sebesar 0,08187 atau 8,19%. Artinya, pada tahun 2022 setiap Rp1 penjualan menghasilkan keuntungan kotor sebesar 0,08187 dan pada tahun 2023 sebesar 0,13967 atau 13,96%. Artinya, pada tahun 2023, setiap Rp1 penjualan menghasilkan keuntungan kotor sebesar 0,13967. Selanjutnya, ada operating profit margin dengan rumus earning before interest and tax atau EBIT dibagi penjualan bersih dikali 100%. Pada tahun 2022 diperoleh hasil sebesar 0,02288 atau 2,29%. Artinya pada tahun 2022 setiap Rp1 penjualan menghasilkan 0,02288 rupiah laba sebelum bunga dan pajak. Dan pada tahun 2023 sebesar 0,07581 atau 7,58%. Artinya, pada tahun 2023, setiap Rp1 penjualan menghasilkan 0,07581 rupiah laba sebelum bunga dan pajak. Selanjutnya ada net profit margin dengan rumus earning after taxes atau EAT dibagi penjualan bersih dikali 100%. Pada tahun 2022 diperoleh hasil sebesar 0,01595 atau 1,59%. Artinya pada tahun 2022 setiap 1% penjualan menghasilkan 0,01595 rupiah laba setelah pajak. Dan pada tahun 2023 sebesar 0,05452 atau 5,45%. Artinya, pada tahun 2023 setiap Rp1 penjualan menghasilkan 0,05452 rupiah laba setelah pajak. Selanjutnya ada return on asset dengan rumus earning before interest and tax atau EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Pada tahun 2022 diperoleh hasil sebesar 0,02426 atau 2,43%. Artinya pada tahun 2022 setiap Rp1 total aktiva yang dioperasionalkan diperoleh laba usaha sebesar 0,02426 rupiah. Dan pada tahun 2023 sebesar 0,07150 atau 7,15%. Artinya pada tahun 2023 setiap Rp1 total aktiva yang dioperasionalkan diperoleh laba usaha sebesar 0,07150 rupiah. Selanjutnya ada rate of return investment dengan rumus earning after tax atau EAT dibagi total aktiva dikali 100%. Pada tahun 2022 diperoleh hasil sebesar 0,01691 atau 1,69%. Artinya, pada tahun 2022 setiap Rp1 aktiva atau investasi yang dilakukan diperoleh laba bersih sebesar 0,01691 rupiah. Dan pada tahun 2023 sebesar 0,05142 atau 5,14%. Artinya, pada tahun 2023, setiap Rp1 aktiva atau investasi yang dilakukan diperoleh laba bersih sebesar 0,05142 rupiah. Selanjutnya, ada return on equity dengan rumus earning after tax atau EAT dibagi equity dikali 100%. Pada tahun 2022 diperoleh hasil sebesar 0,02588 atau 2,59%. Artinya, pada tahun 2022, setiap Rp1 modal yang digunakan diperoleh laba bersih sebesar 0,02588 rupiah. Dan pada tahun 2023, sebesar 0,07428 atau 7,42%. Artinya, pada tahun 2023, setiap Rp1 modal yang digunakan diperoleh laba bersih sebesar 0,07428 rupiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang common size.
Analisis common size digunakan untuk membandingkan kinerja dan keseimbangan keuangan perusahaan dengan data pada laporan keuangan disajikan dalam bentuk presentase. Dapat dilihat dari neraca common size PT Gudang Garam tahun 2023 dengan tahun 2022, di mana pada total aset lancar tahun 2022 memperoleh hasil 62,61%, sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan sehingga memperoleh hasil 59,57%. Hal ini disebabkan karena ada beberapa komponen aset lancar pada tahun 2023 yang mengalami penurunan sehingga mempengaruhi terhadap total aset lancar. Kemudian pada total aset tetap tahun 2022 memperoleh hasil sebesar 37,39% dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 40,43%. Hal ini disebabkan karena beberapa komponen aset tetap terjadi kenaikan, terutama pada akun aset tetap bersih, aset hak guna, dan pajak penghasilan dibayar di muka. Selanjutnya, ada liabilitas dan ekuitas. Dapat dilihat dari total liabilitas jangka pendek tahun 2022 sebesar 32,98% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan sehingga memperoleh hasil 29,17%. Hal ini disebabkan oleh beberapa komponen liabilitas jangka pendek yang mengalami penurunan. Kemudian, liabilitas jangka panjang pada tahun 2022 memperoleh hasil 34,67% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan juga sehingga memperoleh hasil 30,77%. Hal ini disebabkan beberapa komponen jangka panjang mengalami penurunan. Kemudian yang terakhir ada total ekuitas. Pada tahun 2022 memperoleh hasil 65,33% dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,039% yang dimana hasil dari tahun 2023 menjadi 69,23%. Hal ini bisa dilihat dari beberapa komponen pada ekuitas tahun 2023 yang mengalami kenaikan, sehingga pada total liabilitas dan ekuitas memperoleh hasil 100%. Selanjutnya adalah laporan laba rugi common size PT Gudang Garam. Dilihat dari neraca, untuk pendapatan itu sendiri memperoleh hasil sama-sama 100% karena perhitungannya pendapatan dibagi dengan pendapatan itu sendiri. Kemudian, laba bruto pada tahun 2022 memperoleh hasil 91,81% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 86,03%. Kemudian laba sebelum pajak pada tahun 2022 memperoleh hasil 14,515% dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 20,90%. Kemudian laba setelah pajak pada tahun 2022 memperoleh hasil 14,77% dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan dan memperoleh hasil 21,93%. Hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan PT Gudang Garam memperoleh keuntungan pada tahun 2023. Selanjutnya, angka indeks PT Gudang Garam. Pada angka indeks ini, tahun 2022 menjadi acuannya, yang mana pada tahun 2022 semua angka indeksnya menjadi 100%. Dan untuk tahun 2023, hasil angka indeksnya diperoleh dari tahun 2023 dibagi dengan tahun 2022. Yang dimana pada total aset lancar tahun 2023 itu sebesar Rp51.634.354 dibagi dengan tahun 2022 sebesar Rp55.445.127 dan memperoleh hasil angka indeks untuk tahun 2023 sebesar 93,13%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, tahun 2023 mengalami penurunan sekitar 0,06%.
Dan pada total aset tidak lancar, tahun 2023 mengalami kenaikan sekitar 0,05%, yang menghasilkan angka indeks tahun 2023 sebesar 105,80%. Kemudian, liabilitas dan ekuitas. Pada total liabilitas tahun 2023 sebesar Rp29.587.587 dibagi dengan tahun 2022 sebesar Rp30.706.651 dan memperoleh hasil angka indeks pada tahun 2023 sebesar 86,80%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, tahun 2023 mengalami penurunan sekitar 0,13%. Dan pada total ekuitas, pada tahun 2023 itu sebesar Rp60.4.232 dibagi dengan tahun 2022 sebesar Rp507.855.966 dan memperoleh angka indeks untuk tahun 2023 sebesar 103,71%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang angka indeksnya 100, tahun 2023 mengalami kenaikan sekitar 0,03%. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis Dupont. Formula Dupont digunakan untuk mengontrol perubahan dalam rasio aktivitas dan net profit margin dan seberapa besar pengaruhnya terhadap return on investment. Untuk mencari profit margin, kita memasukkan semua entitas yang ada di laporan laba rugi yang menjadi beban-beban atau pengurangan yang masuk ke dalam total biaya. Kemudian dari total biaya itu terdapat ada biaya operasional, HPP, penyusutan, bunga, pajak, dan penghasilan lain-lain yang kemudian dijumlahkan dan hasil tersebut akan dikurangi dengan penjualan, total penjualan, yang akan menghasilkan EAT atau Earning After Tax. Setelah itu, Earning After Tax tersebut dibagi dengan penjualan yang akan menghasilkan profit margin. Untuk sisi sebelahnya, ada asset turnover. Untuk mencari aset turnover, kita memasukkan semua entitas yang ada dari laporan neraca, ambil semua entitas yang ada di aset, total aset yang terdiri dari aktiva tetap dan aktiva lancar. Ada piutang dagang, kas, persediaan, dan surat berharga. Setelah ditotalkan, total aset tersebut dibagi dengan penjualan yang akan menghasilkan aset turnover. Setelah itu, profit margin dari aset turnover itu digunakan untuk mencari ROI, Return on Investment. Di PM tersebut, profit margin dikalikan dengan aset turnover 0,9431 kali dikali dengan profit margin 5,45% yang menghasilkan return on investment sebesar 5,14%. Dengan begitu, hasil dari analisis Dupont mencatat bahwa ROI dari perusahaan PT Gudang Garam sebesar 5,14%. Baik, kesimpulan dari hasil analisis rasio keuangan perusahaan PT Gudang Garam yang pertama adalah jika dilihat dari rasio likuiditasnya, maka posisi keuangan PT Gudang Garam dari tahun 2022 sampai 2023 dalam posisi sangat baik. Dengan demikian, PT Gudang Garam dapat dikatakan sebagai perusahaan yang liquid. Kemudian berdasarkan rasio solvabilitas, maka dapat diketahui bahwa posisi keuangan PT Gudang Garam dilihat dari debt to asset ratio pada tahun 2022 dan tahun 2023 sangat baik. Dan demikian, PT Gudang Garam dikatakan solvable karena Gudang Garam mampu memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya apabila perusahaan dilikuidasi. Yang ketiga, jika dilihat dari rasio aktivitasnya, maka tingkat efektivitas Gudang Garam berdasarkan inventory turnover tahun 2022 sampai tahun 2023 dalam menjalankan kegiatan operasinya dapat dikatakan mengindikasikan adanya potensi masalah dalam manajemen persediaan yang perlu diperhatikan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalkan resiko tingkat persediaan yang terlalu besar dan tidak berputar dengan baik.
Yang terakhir adalah dari hasil analisis rasio profitabilitas yang telah dilakukan, maka perkembangan perusahaan dalam menghasilkan laba dinilai baik karena perhitungan selama 2 periode akuntansi pada tahun 2022 dan sampai tahun 2023 kinerja Gudang Garam stabil karena setiap tahun mengalami kenaikan. Dengan demikian, PT Gudang Garam merupakan perusahaan rokok yang profit. Demikian presentasi kami pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.